tua kita yang tidak bisa ditebus oleh apapun, ditebus apalagi harta kekayaan tidak bisa menebus pengorbanan orang tua yang telah beliau lalui dengan segala penderitaannya. Kalau di dalam buku Parita itu ada di halaman 25, ya, di halaman 25. Kalau nggak salah bait ketiga itu bahasa palinya adalah mata pitu upatanang puta dara sasanggaho anakula cakamanta etam manggalamutama. Menyokong atau membantu orang tua, menyokong sanak saudara, bekerja bebas dari pertentangan, itulah berkah utama. Jadi ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian, berkah utama ini memiliki pengertian yang berbeda dengan berkah-berkah yang sering diucapkan oleh kawan-kawan kita, saudara-saudara kita. Pada hakikatnya, kalau yang namanya berkah itu biasanya diasumsikan kepada sesuatu yang baik-baik, ya. Anak-anak pinter-pinter berkah, ya, luar biasa. Ini bisnisnya kantaunya dapat untung luar biasa, berkah, ya. Kemudian mendapatkan warisan dari orang tua yang luar biasa, itu berkah. Ternyata semua itu boleh dikatakan satu berkah, itu ada sebab yang mendahului, ya, ada sebab yang mendahului. Kalau beberapa minggu yang lalu Romo katakan memiliki simpanan kebajikan di masa lalu itulah berkah utama, ya. Memiliki simpanan kebajikan, memiliki banyak kuntek dari kehidupan masa lalu yang sekarang dipetik, itulah berkah utama, ya. Jadi yang tadi Romo katakan mempunyai anak yang baik, dapat kangkau luar biasa, kemudian dapat warisan luar biasa, bisnisnya lancar luar biasa, istrinya cantik, anaknya ganteng, pintar semua. Itu kalau tidak didahului oleh perbuatan kebajikan di masa lalu, niscaya itu bisa kita petik saat ini. Tuh. Kenapa Sechiamoni menggambarkan atau memberikan pengertian bahwa semua itu merupakan hasil kebajikan di masa lalu, yang artinya adalah kita jangan bosan untuk membuat satu kebajikan agar ciuse yang akan datang seperti yang terjadi pada saat ini. Ciuse yang akan datang terjadi pada kehidupannya sekarang ini. Bahwasanya kalau di dalam kehidupan yang lalu kita tidak banyak membuat kuntek, niscaya kita akan menderita pada saat ini. Kalau kita menginginkan kebahagiaan setelah ciuse dari sekarang, ya tanam kebajikan yang banyak. Karena apa? Memiliki kebajikan di masa lalu itulah berkah utama. Itu satu di antaranya. Kemudian jangan kita mengharapkan berkah berlimpah kalau kita belum bisa mendudukkan, kalau kita belum bisa menghormat kedua orang tua kita sebagaimana mestinya. Tuh. Ya. Jadi kalau kita belum bisa menghormati orang tua, bahkan di salah satu khotbah Sang Buddha, percuma mempelajari, kamu menghormat, ya, menghormat Buddha, mempelajari ajaranku, kalau kamu derhaka kepada orang tua, kamu
puhal terhadap kedua orang tua, itu percuma, ya. Jadi beberapa hal, banyak sekali contoh, tidak akan mulia, tidak akan selamat, tidak akan ada berkah kalau seseorang itu belum bisa menghormati kedua orang tua kita. Ayah, ibuku yang ku cinta, doamu selalu. Tadi dikatakan bahwasanya orang tua kita itu mungkin tidak memiliki uang, tetapi tidak akan membiarkan anak-anaknya kelaparan, ya. Orang tua kita mungkin tidak memiliki banyak uang, tetapi orang tua kita tidak akan membiarkan anak-anaknya lapar. Anak-anaknya loh, bukan anaknya loh. Berarti kalau anak-anaknya itu lebih dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bahkan beberapa kesempatan kita menemukan orang yang anaknya 10. Tidak membiarkan 10 anaknya itu kelaparan. Baik papi maupun mami kita mempunyai prinsip, walaupun tidak punya uang, tidak membiarkan anak-anaknya lapar. Nah sekarang di antara 10 anak itu muncul nggak 1 atau 2 yang tatkala nanti orang tuanya itu sudah memerlukan perawatan yang bisa merawat. Tuh, 1 sampai 10 itu tatkala nanti orang tuanya butuh perawatan, memerlukan perawatan, ada nggak yang bisa merawat seperti orang tua tadi yang merawat anak-anaknya, bukan anaknya, anak-anaknya. Lebih dari 1. Banyak di channel-channel YouTube, ya kan? Orang tuanya pipis di tempat tidur. Apa yang terjadi dalam pikiran anak? Marah-marah. Satu sisi anak, sisinya menantu. Menantunya marah-marah, atau bahkan mungkin anaknya ikut marah. Gara-gara orang tuanya itu pipis di tempat tidur. Ada tuh, memang ada ya di YouTube tuh, memang film-film pendek inspiratif itu ada. Orang tuanya mau tapien, belum sampai ke kamar mandi sudah jatuh sedikit-sedikit. Marahnya kayak apa itu anak? Ya, anak-anak dari orang tua ini yang tidak kalah pentingnya. Manfaatkan waktu sepanjang mungkin, ya. Tadi manfaatkan waktu sepanjang mungkin untuk kalian, untuk bapak ibu yang masih punya ya, yang masih punya papi mami ya, anak-anak muda ya, yang gadis ya, yang muda, yang bujang ya. Manfaatkan anak-anak ini lebih lama lagi disebut jadi anak. Tuh. Manfaatkan kesempatan, jaga orang tua, manfaatkan Anda bisa disebut sebagai anak itu lebih lama lagi, yang artinya orang tua kita panjang umur. Tatkala beliau sudah ada, tatkala beliau sudah tidak ada lagi, siapa yang anggap kita sebagai anak? Nih, sungguh luar biasa. Manfaatkan kesempatan Anda untuk bisa dipanggil sebagai anak. Tatkala orang tua kita masih ada, kita masih dipanggil anak. Tetapi kalau papi, mami sudah tidak ada, siapa yang menganggap kita sebagai anak? Gak ada. Kuku caiku anak keponakan, bukan anak, tapi anak keponakan. Yang menganggap kita sebagai anak ya kedua orang tua kita. Tuh. Makanya kalau di
Perenungan-perenungan itu sudah biasa, ya, sudah biasa. Orang tua kita mengandung 9 bulan lebih, melahirkan penuh dengan perjuangan. Hidup dan mati itu tipis sekali, antara hidup dan mati itu kalau orang melahirkan itu tipis sekali, asalkan kelahirannya secara normal. Kemudian orang tua itu dengan penuh kasih sayangnya, ya, dengan penuh kasih sayangnya mandikan anaknya, diajak berjemur, dikasih gurita, dibedong, dinenenin. Itu kedekatan emosional. Itu dinenenin dengan susu kaleng, susu botol, itu beda. Dinenenin, kedekatan emosionalnya luar biasa, ya. Ada orang mengatakan bahwasanya kenapa anak-anak sekarang kalau sepak bola sedikit jatuh kakinya patah, ya, sedikit keseleo kakinya patah, jatuh dari motor sedikit patah, karena rapuh, tidak dikuatkan dengan ASI, ya, tidak dikuatkan dengan zat besi yang dihisap dari mami, zat besi. Sekarang jadi tulangnya tulang sapi, ya, bukan lebih kuat. Kalau untuk sapi mungkin lebih kuat karena anak sapi minum susu sapi, anak orang minum susu sapi tulangnya rapuh. Itu tidak mendapatkan zat besi yang kuat, ya. Nah, itu makanya emosionalnya kalau kita nenenin, kalau ibu nenenin anak sendiri itu pengorbanan lah, ya. Kalau dulu misalnya orang melihat kita jijik karena kita ada sakit, karena kita ada luka, ada nanah, orang lain nengok kita jijik, tapi ibu kita gendong, bersihkan dengan kapas, bersihkan dengan air hangat, kasih obat, ya. Anak pilek, ya, bisa disedot sama mulutnya mami, disedot sama mulutnya mami, ya. Ada nggak satu anak yang mampu sedot ingusnya mami atau papi? Nggak ada. Tetapi berapa lama ibu atau bapak kita nyedot ingus kita kalau kita nggak bisa bernapas? Kalau itu memang basah, disedot. Kalau sesak kering itu yang susah. Sesak kering jam 3 pagi saya lari ke dekat Advent, di sana ada apotek K24 itu yang 24 jam, tapi sekarang udah tutup, bangkrut mungkin, ya. Saya beli fig yang disedot itu jam 3 pagi, ya. Karena anak sesak kering, kalau disedot ada ingusnya nggak apa-apa, bisa lega, tapi ini kering, sesak napas. Nah ini, ya. Kemudian kalau dikatakan mami bertaruh nyawa, itu betul. Orang tua laki-laki juga bertaruh nyawa, karena setiap orang tua laki-laki keluar dari rumah itu sudah mempertaruhkan nyawanya demi untuk kesejahteraan keluarga. Berapa banyak papi keluar yang Romo katakan itu sarapan terakhir di rumah. Cium anak, cium istri yang terakhir. Karena di luar sana ada rampok, di luar sana eksiden, di luar sana serangan jantung, di luar sana kecelakaan, ya. Di luar sana ada musuh, saingan bisnis sampai dibunuh, diculik. Jadi ibu juga bertaruh nyawa, papa juga dalam mencari nafkah itu bertaruh nyawa. Ada surga di dalam diri mami, ada surga di dalam diri papi. Jadi ternyata yang selama ini biarin aja mami rindu, nggak apa-apa. Tuh, bukan rindunya, ya, tetapi penderitaan mami yang rindu itu ternyata anak telah menyiksa batin orang tua yang penuh pengorbanan untuk kita, dan kita tidak akan mampu membalasnya. Semoga yang masih punya mami, papi, ya, jangan biarkan beliau rindu, sering-sering tengok. Video call bisa, telepon juga bisa, dengar suaranya sudah oke lah, ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sabisata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Terimalah sujudku, oh ayah ibuku. Ampunilah segala kesalahan, agar hidupku tiada